administrasi sendiri berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministro. Ad sendiri artinya adalah intensif, sedangkan ministro artinya melayani, membantu, dan mengarahkan. Jadi, pengertian administrasi secara etimologis adalah melayani atau mengabdi secara intensif terhadap subjek tertentu. Sedangkan pendidikan sendiri, menurut Undang-Undang Tipnas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan pembelajaran peserta didik agar dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itulah tadi pengertian administrasi secara umum. Untuk pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli, yaitu ada 3. Yang pertama, menurut Syarif. Menurut Syarif, administrasi pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Nah, menurut ahli yang kedua yaitu Sutisna, administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil maupun material sesuai dengan yang tersedia dan efektif dalam tercapainya tujuan bersama. Dan menurut ahli yang terakhir adalah menurut Nasution, administrasi pendidikan adalah kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia baik personal, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, itulah tadi pengertian dari administrasi pendidikan baik secara umum maupun menurut para ahli. Untuk materi selanjutnya mengenai latar, tujuan, dan agensi administrasi pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya Edi Susanti. Kepada Edi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, latar, tujuan, dan agensi administrasi pendidikan. Yang pertama, latar. Pentingnya mempelajari administrasi pendidikan adalah kita dapat mengetahui bahwa administrasi itu adalah suatu lembaga pendidikan yang merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur pelaksanaan belajar dengan tertib sehingga tercapai suatu tujuan tertentu pada lembaga pendidikan tersebut. Administrasi pendidikan meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengawasan, dan pembiayaan yang memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Selanjutnya, tujuan administrasi pendidikan ada 3. Tujuan dari administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Di sini ada 3 kelompok tujuan administrasi. Yang pertama, tujuan jangka pendek agar tersusun dan pelaksanaan suatu sistem pengelolaan kompetensi dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai guru, sarana prasarana, organisasi, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, tujuan jangka menengah mencapai tujuan institusional setiap jenis dan bidang serta program pendidikan, contohnya seperti peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan kurikulum, dan peningkatan sarana prasarana. Yang ketiga, tujuan jangka panjang, tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Contohnya pengembangan sistem pendidikan berkelanjutan, yang kedua peningkatan akses pendidikan dan inovasi teknologi pendidikan. Selanjutnya, agensi administrasi pendidikan ada 5. Yang pertama, perencanaan adalah cara paling utama sebelum berlangsungnya suatu kegiatan. Perencanaan merupakan syarat mutlak bagi administrasi pendidikan. Tanpa perencanaan, suatu kegiatan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 2 faktor perencanaan. Yang pertama, faktor tujuan. Yang kedua, faktor sarana, baik sarana personal maupun material. Yang kedua, organisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja antar orang-orang. Dengan adanya organisasian sehingga terwujudnya suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga,
ketiga, motivasi merupakan sesuatu yang menggerakkan terjadinya tindakan. Motivasi juga berperan penting dalam proses pencapaian tujuan karena tanpanya ada motivasi dalam administrasi pendidikan, anggota suatu organisasi tidak akan bekerja secara maksimal dalam mencapai tujuan dan menyebabkan tidak tercapai tujuan secara efisien sesuai prinsip administrasi itu sendiri. Yang keempat, inovasi adalah hal yang baru dan sebelumnya belum pernah ada. Jadi apabila ada suatu hal yang baru dalam suatu lembaga pendidikan dapat membuat siswa merasa nyaman dalam belajar dan tidak mudah bosan, sehingga siswa akan memahami setiap materi yang diberikan oleh guru. Jadi suatu lembaga dapat memunculkan ide-ide atau hal baru agar siswa tidak merasa bosan dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, supervisi merupakan kegiatan memperhatikan dan mencari solusi apabila terdapat hal yang kurang sesuai dengan tujuan belajar mengajar. Supervisi ini mencakup berbagai aspek, yaitu pengembangan kurikulum, manajemen sumber daya, serta peningkatan kompetisi tenaga pengajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Edili yang telah menjelaskan latar, tujuan, dan agensi dari administrasi pendidikan. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai unsur utama dalam administrasi pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya, Kristi Paulus. Pada Kristi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baik, saya akan menyampaikan materi yang terakhir yaitu unsur utama dalam administrasi pendidikan. Administrasi sebagai proses rangkaian kegiatan memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada organisasi. Jika sekelompok individu menghadapi pekerjaan yang sudah tidak mampu dikerjakan oleh satu orang lagi, ada yang namanya organisasi. Pasti teman-teman pernah mengikuti organisasi di luar kampus ataupun di lingkungan kampus. Nah, organisasi sendiri merupakan sesuatu yang berhubungan dengan bentuk dan pola dalam rangka kerjasama membagi habis tugas yang ada secara proporsional agar nantinya dapat mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada manajemen. Menurut Stephen P. Robbins, manajemen adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja yang nantinya dapat diselesaikan secara efektif dengan melalui orang lain. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi yang berhubungan dengan persoalan, menyampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain dalam rangka kerjasama dalam suatu organisasi. Yang keempat ada kepegawaian. Kepegawaian yang berhubungan dengan persoalan sumber daya manusia, mulai dari penerimaan, pengembangan hingga pemberhentian. Yang kelima ada keuangan. Keuangan yang berhubungan dengan pembiayaan dalam suatu usaha ataupun kerjasama. Yang keenam ada pembekalan sarana ataupun prasarana. Nah, hal ini berhubungan dengan persoalan penelitian, pengadaan, penyimpanan, peralatan, barang-barang, serta perlengkapan lainnya. Yang ketujuh ada ketatausahaan. Ketatausahaan yang berhubungan dengan persoalan menyiapkan, membuat, mengirim, mencatat bahan-bahan dengan keterangan dari proses mengumpulkan. Kemudian ada memproses konsep surat, memproses surat keputusan, memperbanyak, mengirim atau ekspedisi, dan lain sebagainya. Yang nantinya semua informasi ini menjadi suatu hal yang berguna untuk dapat mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat yang hubungan masyarakat ini berhubungan dengan penjalinan hubungan baik atau kerjasama dalam suatu organisasi atau instansi maupun unit yang ada di lingkungannya. Baik,
Pertanyaan yang ketiga dari Nur Hasanah. Pertanyaannya, menurut teman-teman apa yang menjadi tantangan dalam administrasi pendidikan di era disrupsi? Pertanyaan yang keempat dari Titit. Pertanyaannya, bagaimana strategi pengembangan administrasi pendidikan dalam menghadapi era disrupsi? Dan pertanyaan yang terakhir dari Desmonta. Pertanyaannya, menurut penyaji, bagaimana penerapan teknologi digital dapat mengubah paradigma administrasi pendidikan di era disrupsi 4.0? Dan apa strategi untuk meningkatkan partisipasi siswa dan orang tua dalam proses administrasi pendidikan modern? Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Nesa Sila akan dijawab oleh Christine Stolus. Pada Christine, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nesa Sila. Sebagai calon guru, beberapa solusi efektif untuk minimalisir kendala dalam administrasi pendidikan akibat kurangnya kecakapan pendidik dalam mengolah data antara lain, yaitu yang pertama pelatihan dan workshop. Nah, ini mengadakan pelatihan rutin tentang pengolahan data dan penggunaan teknologi informasi untuk pendidik. Ini dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengolah dan menganalisis data pendidikan. Yang kedua ada peningkatan keterampilan teknologi. Mengintegrasikan pembelajaran teknologi dalam kurikulum pendidikan calon guru sehingga mereka lebih familiar dengan penggunaan perangkat lunak yang relevan untuk administrasi pendidikan. Yang ketiga ada mentoring dan pendampingan. Membangun program mentoring di mana pendidik berpengalaman dapat membimbing yang lebih baru dalam mengelola data dan administrasi pendidikan. Yang keempat ada pengguna alat dan aplikasi. Memperkenalkan alat dan aplikasi user-friendly untuk pengolahan data sehingga pendidik dapat mudah dalam menggunakannya. Yang kelima ada kolaborasi tim. Mendorong kolaborasi di antara pendidik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam administrasi sehingga mereka dapat membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Bagaimana next? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Contoh inovasi administrasi pendidikan yang berhasil diterapkan selama era disrupsi. Yang pertama, pembelajaran daring atau online learning. Sekolah dan universitas beralih ke platform pembelajaran online memungkinkan akses pendidikan yang lebih fleksibel. Yang kedua ada sistem manajemen pembelajaran. Penggunaan sistem seperti Moodle atau Google Classroom untuk mengorganisir materi, tugas, dan komunikasi antara siswa dan guru. Yang ketiga ada penggunaan teknologi mobile. Aplikasi pendidikan yang memungkinkan siswa belajar dari perangkat mobile meningkatkan aksesibilitas. Yang keempat ada analisis data pendidikan. Penggunaan big data untuk memantau kinerja siswa dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi yang lebih tepat. Bagaimana Intan? Selanjutnya pertanyaan dari Nur Hasanah dan Titin akan dijawab oleh Tri Susanti. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rasana kelompok 5. Menurut teman-teman, apa yang menjadi tantangan dalam administrasi pendidikan di era disrupsi? Jawabannya, yang pertama integrasi teknologi, mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru dalam sistem yang sudah ada. Yang kedua, pelatihan sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan guru dan staf dalam menggunakan teknologi pendidikan. Yang ketiga, kesenjangan digital, mengatasi ketidakmerataan akses teknologi terhadap siswa terutama di daerah terpencil. Yang keempat, keamanan data, menjaga privasi dan keamanan data siswa dalam penggunaan
platform digital. Yang kelima, kualitas konten, memastikan bahwa materi pembelajaran online berkualitas dan relevan. Yang keenam, interaksi sosial, menciptakan ruang untuk interaksi sosial yang efektif dalam lingkungan pembelajaran daring. Bagaimana? Selanjutnya, pertanyaan dari Titin. Kelompok 6. Bagaimana strategi pengembangan administrasi pendidikan dalam menghadapi era disrupsi? Jawabannya, yang pertama, transformasi digital, menerapkan teknologi dalam proses administrasi seperti sistem manajemen pembelajaran dan aplikasi untuk komunikasi antar siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua, pelatihan pengembangan sumber daya manusia, mengadakan pelatihan untuk pengelolaan pendidikan agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dan mengelola perubahan dengan efektif. Yang ketiga, kurikulum fleksibel, mengadaptasikan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan pengembangan teknologi, termasuk penekanan pada keterampilan digital. Yang keempat, kolaborasi dan stakeholder, yaitu membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti perusahaan dan komunitas untuk menciptakan program pendidikan yang relevan. Yang kelima, inovasi pembelajaran, mengembangkan metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis proyek untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Bagaimana Titin? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang terakhir dari Desmonta. Pertanyaannya, menurut penyaji, bagaimana penerapan teknologi digital dapat mengubah paradigma administrasi pendidikan di era disrupsi 4.0? Nah, era disrupsi ini kan merupakan konsekuensi dari munculnya era revolusi industri 4.0. Dengan kata lain, pada era ini teknologi informasi telah menjadi basis atau dasar dalam kehidupan manusia, termasuk juga bidang pendidikan, yang dimana pembelajaran dapat berlangsung secara kontinu tanpa harus selalu bertatap muka di kelas. Contohnya, kita dapat menggunakan Google Meet atau Zoom, tidak perlu tatap muka. Nah, materi ajar pun dapat disampaikan setiap saat tanpa terbatas ruang dan waktu. Contohnya, kita dapat menggunakan platform Google Classroom, yang dimana di dalam platform Google Classroom ini pendidik dapat menyampaikan materinya kapan saja tanpa harus tatap muka, dan juga kita sebagai peserta didik dapat mengumpulkan tugas-tugas kita dapat mengumpulkan tugas kita secara kontinu. Nah, kemudian pertanyaannya kan ada dua ya. Dan apa strategi untuk meningkatkan partisipasi siswa dan orang tua dalam proses administrasi pendidikan modern? Strategi untuk meningkatkan partisipasi siswa dan orang tua itu kita dapat melibatkan melalui platform digital. Contohnya, kita bisa membuat grup kelas, kita masukkan wali murid, kita juga sebagai pendidik dapat memberikan informasi tersebut melalui WhatsApp tersebut. Yang kedua yaitu kita dapat melakukan kegiatan kolaborasi. Contohnya yaitu mengadakan program yang melibatkan siswa dan orang tua, seperti workshop atau proyek komunitas untuk memperkuat hubungan dan kepedulian. Yang ketiga yaitu umpan balik yang terbuka. Hal ini dapat membangun saluran komunitas dua arah, di mana siswa dan orang tua dapat memberikan masukan mengenai proses pendidikan. Yang keempat yaitu edukasi teknologi. Kita dapat memberikan pelatihan bagi orang tua dan siswa tentang cara menggunakan alat digital yang digunakan dalam administrasi pendidikan. Karena kan di zaman sekarang tidak semua orang tua itu bisa menggunakan, tidak semua orang tua dapat menggunakan teknologi. Jadi kita harus memberikan edukasi teknologi terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu penghargaan dan pengakuan.
suatu keniscayaan dan dengan memanfaatkan teknologi secara efektif. Kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien, efektif, dan relevan yang dibutuhkan dalam satu. Itu yang saya dapat. Nah, yang pertanyaan kedua, boleh saya tambahin? Yang berapa tadi? 5. Membangun kepercayaan. Di situ kita melakukan transparansi. Jaga transparansi dalam pengelolaan sekolah dan penggunaan data. Jadi kita nih misalnya jadi guru, kita menggunakan data nih siswa kita, tapi kita kayak harus tahu dana itu apa untuk menilai ini dananya apa. Yang kedua itu keterbukaan, bukan diri untuk menerima masukan, kritikan dan siswa yang kedua. Jadi kita sebagai guru itu harus menerima masukan dari orang tua, siswa, bahkan dikritik sekalipun. Itu yang saya dapat. Nah, contoh penerapan itu bisa kita aplikasi apa lagi? Google Meet ataupun Zoom. Nah, saya tambahin ada aplikasi pelatihan kemajuan siswa, memungkinkan orang tua memantau perkembangan belajar anak secara real time. Nah, saya mau tahu aplikasi tersebut manfaatnya untuk partisipasi gimana? Kayak video tadi, manfaatnya gimana untuk siswa, orang tua, dan guru? Manfaatnya. Baik, manfaatnya itu jika guru, untuk guru ataupun siswa, jika kita menggunakan Google Zoom, Google Meet dan Zoom, itu kan yang dimana kita kemarin terjadi pandemi corona, yang dimana kita tidak memungkinkan kita untuk belajar tatap muka di kelas, sehingga itu bisa dijadikan untuk tempat atau pilihan kedua agar kita itu masih tetap bisa belajar tatap muka, namun melalui Google Meet, seperti itu. Apakah sudah puas? Kesimpulan di sini dengan melakukan sekolah dan kedua, diharapkan partisipasi siswa dan orang tua dalam proses administrasi pendidikan online dapat ditingkatkan sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung keberhasilan siswa. Baik, saya rasa. Terima kasih Desmond dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan, dan kesimpulan dari